Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaini Sari, NIM A1A323080, kelas R001, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya membuat video untuk bertujuan memenuhi tugas akhir semester saya, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengambil salah satu bab, yaitu tentang ibadah dan amal soleh. Pengertian ibadah dan amal soleh itu adalah merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam di tengah umat manusia. Seseorang yang sudah mengakui dirinya sebagai muslim sudah menyatakan syahadah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia sembah dan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang ajarannya diikuti, maka konsekuensinya adalah menerapkan apa yang telah ia akui atau tasdik dalam hatinya dan yang telah ia ucapkan takrir dengan lidahnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah atau pengabdian, penyembahan, dan amal saleh, perbuatan yang baik. Hakikat ibadah. Adapun hakikat ibadahnya, menurut Yusuf Al-Qadawi, seorang ulama Islam kontemporer di Mesir, menyatakan bahwa menurut ulama fikih, ibadah hanya boleh diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Menurut Muhammad Abduh, ulama pembaharuan di Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan terletak pada tingkatan kedudukan atau ketaatan, tetapi tempat munculnya sumber atau tunduk yang taat. Apabila sumber yang menyebabkan adalah sesuatu yang bersifat kelarihiyah seperti kekuatan dan kekuasaan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketundukan dan ketaatan tersebut bukan merupakan ibadah. Apabila sumber ketundukan dan ketaatan yang dimaksud adalah sesuatu keyakinan atau al-i'tiqad bahwa yang disembah al-madud memiliki keagungan, maka ketundukan dan ketaatan tersebut dinamakan ibadah. Adapun hakikat ibadahnya adalah yaitu ketundukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang mahbub dan merasakan kebesarannya lantaran berikat bahwa bagi alam ini ada kekuasaan yang akal tidak akan mengakui kehakikatnya. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu ibadah mahadat. Ibadah mahadat adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah terkhusus. Ciri-ciri ibadah mahadat adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah tetap ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran dan atau hadis. Ibadah mahadat dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ini, seseorang tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa yang telah diajarkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan telah disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari ibadah mahadat yaitu salat harus mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak diizinkan untuk menambah atau menguranginya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana aku mengajarkan salat." Adapun bentuk-bentuk dan jenis ibadah mahadat, yang pertama yaitu bersuci atau taharah. Taharah bersuci dan segala seluk-beluk dalam syariat atau fikih Islam terbentuk dalam perbuatan atau amal yang sangat penting. Karena bersuci merupakan salah satu syarat keabsahan suatu ibadah. Misalnya salat. Salat merupakan pada hakikatnya adalah menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang mau melaksanakan ibadah salat harus berada dalam keadaan suci, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang kedua itu ada salat. Menurut istilah terminologi syariah, salat berarti tindakan atau perbuatan khusus seorang
Muslim dalam rangka mengabdi dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi kata-kata atau ucapan, baca-bacaan, dan perbuatan gerakan-gerakan yang mulai dengan lafaz takbir dan diakhiri dengan salam dengan mengikuti atau memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu puasa atau syam. Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan secara terminologi berarti menahan diri dari makan, minum, berjima, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sehingga berbenam matahari. Puasa terdiri dari 1. Puasa wajib atau puasa yang disebut dengan fardu, yaitu puasa Ramadan yang mulai diwajibkan kepada kaum muslimin pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Puasa kafarat atau karena pelanggaran, dan puasa nazar. 2. Puasa sunat. Puasa sunat ini seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah dan lain-lain. Ada juga puasa yang makruh dan bahkan puasa yang haram, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Yang keempat yaitu ada zakat. Zakat adalah ibadah, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dapat juga dikategorikan ke dalam ibadah sosial atau ghairu madan karena memiliki dimensi dan nilai-nilai sosial yang tinggi, bahkan dapat disebut sebagai soko guru kepedulian sosial di dalam Islam. Namun demikian, zakat juga dapat digolongkan ke dalam ibadah madat karena di samping merupakan rukun Islam yang ketiga, ibadah ini berfungsi sebagai penyuci jiwa atau diri yang harta seseorang serta merupakan bentuk kepatuhan seseorang muslim kepada Tuhannya. Yang kelima yaitu ada ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Mekah. Ibadah haji ini wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejarkan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua ada ibadah khairul mahdan. Ibadah khairul mahdan ini juga disebut dengan muamalan, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia atau hablum minan nas dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bentuk ibadah khairul mahdan ini bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruh diberikan contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Hikmah ibadah dan amal soleh. Hikmah ibadah dan amal soleh ini yang dilakukan seorang muslim, maka baginya akan mendapatkan ganjaran pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhirat kelak, sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal dan saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Hadis Al-Kahfi. Komitmen sebagai muslim. Komitmen sebagai muslim ini menjadi seorang muslim tidaklah cukup dengan sekadar bersyahadat, tidak pula cukup dengan bukti selembar KTP. Muslim sejati hendaknya dapat memiliki akad, tekad, atau untuk membuktikan keislamannya dengan komitmen yang siap untuk diwujudkan dalam bentuk amaliyah kehidupan sehari-hari. Ada 3 komitmen. Yang pertama, komitmen dalam akidah. Komitmen dalam akidah ini, seorang muslim harus lurus, jelas, dan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Seorang muslim tanpa akidah yang benar tentunya tidak akan mampu membina dan merasakan komitmen terhadap Islam, karena akidah yang tidak bersih dan akan tercermati oleh hal-hal yang melemahkan iman. Iman yang lemah akan mempengaruhi segala aktivitas seorang muslim dalam hidupnya. Yang kedua yaitu ada komitmen dalam ibadah. Komitmen dalam ibadah ini adalah merupakan puncak ketundukan dan penguasaan atas keagungan Allah. Ibadah merupakan tangga penghubung antara Al-Khaliq dengan makhluknya. Ibadah yang dilakukan harusnya dihadirkan hanya untuk Allah, karena kita adalah hamba yang harus selalu menghambakan diri kepada Allah. Yang terakhir yaitu ada komitmen dalam akhlak. Komitmen dalam akhlak merupakan tujuan asasi dari risalah Islamiyah. Akhlak mulia harus dibuktikan dengan perbuatan dan merupakan buah dari iman. Akhlak yang mulia terlahir dari ibadah. Di antara sifat-sifat penting yang harus dimiliki seseorang muslim